Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, ini saya juga mau menyampaikan aja karena ini amanah dari teman-teman. Kami di Papua ini kan memang segala jarak mungkin ditempuh dengan pesawat. Ada teman dari Satker yang mengajukan izin belajar, tapi kami belum mengajukan karena mungkin itu kami akan bertanya juga untuk bagian Mahkamah Agung, apakah izin belajar yang disampaikan ke kami itu hanya kami terima, biarpun kami tahu itu jaraknya itu ditempuh dengan jarak jauh, tapi kami tetap mengusulkan dan nanti mungkin Mahkamah Agung yang memberi kebijakan atau bagaimana. Dan yang ditanyakan adalah mereka mau mengajukan izin belajar ini sebelum terlanjur, sebelum segalanya di ini, karena katanya kalau yang memiliki kerjasama dengan instansi bisa nanti diberikan izin pencantuman gelar. Apakah itu bisa berlaku juga Bapak untuk jarak jauh? Karena ada beberapa di kami di Papua ada memiliki kerjasama dengan STAIN, IAIN Fatahul Muluk, tetapi yang mau mengajukan ini dari Satker lain, dari daerah Merauke, dan mereka bilang katanya itu bisa diberikan izin. Jadi mereka menanyakan dulu sebelum mereka melangkah terlalu jauh, sudah terlanjur kuliah, dan nanti setelah selesai kuliah ternyata tidak bisa mendapatkan izin penyantuman gelar. Ada lagi yang udah mau mendaftar, tetapi mereka di Merauke, tetapi kerjasamanya itu dengan daerah Jogja kalau nggak salah kemarin bilang gitu. Jadi yang kami tanyakan, apakah bisa diberikan izin pencantuman gelar dengan sekolah jarak jauh yang telah memiliki kerjasama dengan satker kami atau dengan instansi Mahkamah Agung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mulai dari Papua ya Bu. Papua, izin atas nama siapa Bu? Tapi kayak nggak orang Papua ya. Ya, jadi di Papua mengajukan izin belajar jarak jauh bisa di ACC atau tidak dengan alasan bahwa dia ada MOU-nya ya Bu. MOU. Jadi saya tadi lupa, saya memang menunggu suatu pertanyaan yang bagus untuk saya masuk. Saya tadi dibatasi Pak di waktunya, berdua cuma sampai jam 3.15. Jadi saya singkat Bu, tapi mudah-mudahan dengan pertanyaan akan berkembang ya, dengan anggap ini kita bedah kasus. Jadi gini Bu, MOU itu ada, tetapi perlu diingat MOU yang di ACC yang legal ketika dia mendapat izin dikti, ada izin dikti penyelenggaraan kerjasama antar satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi lain, atau dari perguruan tinggi ke Pemda Pemprov, boleh. Tapi sampai saat ini 5 tahun saya menjabat di sini menangani pencantuman gelar baru 3 MOU yang resmi. Pertama, Gajah Mada dari 2012 membuka di Jakarta S2 Manajemen dan Hukum. Kuliahnya di Jakarta, ijazahnya di Jogja, bisa. Kemudian Brawijaya baru membuka S3 Hukum dan Manajemen, kuliah di Jakarta, ijazahnya terbit di Malang, bisa, ada izin diktinya. Dan ITB, jadi baru 3 itu di Indonesia setahu saya yang ada izin diktinya. Saya perlu bercerita satu kasus untuk membandingkan ya, perbandingan ya Pak, bahwa di Manado ada kasus seorang dipilih jadi direktur Poltek Manado, Politeknik, namanya Ibu Angel, saya sebut aja nggak apa-apa. Dia pemilihan direktur terpilih. Ketika dipilih, ijazahnya mau diinput, ternyata S2-nya belum diakui secara kepegawaian. Setelah dicek, diajukan pencantuman gelarnya, dia kuliah di Makassar, kerjanya di Manado, dirapatkan oleh BKN dan Dikti, dianggap kelas jauh. Yang bersangkutan ada antar Politeknik Manado dan Unhas Makassar, ada MOU-nya, tapi tidak dianggap ilegal, sehingga pemilihan direkturnya dibatalkan dan dipilih ulang. Itu contoh kasus Bu. Jadi tetap tidak dianggap kalau tidak ada izin diktinya. Kenapa hanya 3 yang bisa menyelenggarakan penyelenggaraan prodi di luar industri? Ini diatur di Kemendiknas nomor 20 tahun 2011. Penyelenggaraan program studi di luar kampus induk di Kemendiknas 20 2011. Kenapa? Karena ketika menyelenggarakan MOU itu sama dengan membuka cabang baru. Rata-rata MOU yang ilegal itu hanya 2 tahun, mahasiswanya 40 orang, dia tamat, kampusnya sudah hilang.
Rata-rata pesertanya pejabat yang banyak uang, yang dosennya disewa datang terbang. Jadi tidak diakui, Bu. Karena kalau persyaratan menyelenggarakan perguruan tinggi, kampusnya berapa, fasilitas pendukungnya, laboratoriumnya, guru besarnya, mahasiswanya berapa, kemudian mendapat sokongan dari pemerintah setempat, itu syaratnya. Sehingga hampir semua yang MUI itu tidak diakui, Pak. Hanya 3 tadi yang saya sebut yang diakui, karena mungkin dari segi anggaran mencukupi untuk membuka di Jakarta. Demikian ya, Bu. Mungkin jelas, Bu. Kemudian yang dari Kupang, Pak. Tadi pertanyaan kedua udah terjawab sama Bapak yang di belakangnya, Pak. Jadi dia tidak bisa naik karena di kelas 2 dianggap selevel dengan eselon 5 pangkatnya mentok. Jadi harus naik jabatan dulu baru bisa naik ke 3C, minimal ke eselon 4B ya. Baru bisa pangkat puncaknya sampai 3C. Itu kemudian pertanyaan pertamanya tadi, ada 8 orang pegawai S1, penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar, Pak? Kalau penyesuaian ijazah, mohon maaf, bukan penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar. Izin, Pak, penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar itu adalah usul yang berbeda, Pak. Harus dipisah. Jadi kalau dia melakukan penyesuaian ijazah, include diakui pangkatnya misalnya 2C, penyesuaian ijazah ketiga karena ada S1-nya, naik pangkat, S1-nya sudah masuk, Pak, tidak perlu pencantuman gelar. Tapi kalau pencantuman gelar, usulnya ke pencantuman gelar. Kalau penyesuaian ijazah ke teknis kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah. Seperti itu, Pak. Jadi berbeda. Terus saya jawab, ada perlakuan dari Bapak tadi di belakang, bagaimana kalau itu kelas jauh, 1 di ACC, 1 tidak. Keinginan Bapak di ACC semua gitu, Wah. Berarti diajak salah dong saya. Bapak-bapak kan dari orang-orang hukum, pasti lebih harus mentaati hukum ya, Pak. Aturan-aturan maksud saya. Harapannya gitu ya, Pak. Ya, saya harapan juga boleh, Pak. Ya, harapan boleh. Siap. Saya juga harapnya begitu, Pak. Sebenarnya saya juga kepengen semua diakui. Tapi mungkin sekedar informasi, saya kuliah 2 kali S2 karena ditolak, Pak. Saya orang BKN, yang proses orang BKN ditolak, Pak. Apa tidak sakit hati? Kemudian sekarang saya diberi tugas untuk menangani pencantuman gas. Sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, tahun ke-6 saya menangani, Pak. Apa tidak sakit hati, Pak? Saya minjam uang koperasi untuk sekolah, Pak. Jadi itu mungkin bisa perbandingan. Ini serius, Pak, serius. Jadi saya orang BKN, diproses di BKN, ditolak, terpaksa karena saya juga pengen S2 kuliah lagi, Pak. Sementara kalau saya lebih senang banyak membantu, lebih bagus. Bahkan ada teman saya dulu jadi di staf saya udah pindah ke Aceh, dia bilang ajuin lagi, Pak. Fitri, ajuin lagi katanya, sudah ada yang nolak lagi karena yang mencantumkan gelar Bapak, saya bilang nggak ada gunanya lagi deh. Itu tinggal kenangan, Bu.